Zafira dan bersama teman saya. Hari. Ya, kita mau ngapain sih Rif di sini? Ya, kan kita ini kan sekarang baru ada masa pandemi corona. Nah, untuk menyiasati itu kita di sini bakal nemenin teman-teman semua untuk ngabuburit di rumah aja. Kira-kira ngabuburit apa nih? Ya, ngabuburit kali ini kita nggak cuma sekedar ngabuburit aja, tapi kita di sini bakal bincang-bincang, ngobrol sama narasumber yang tentunya sudah cukup terkenal dan tidak diragukan lagi kualitasnya. Wah, mantep banget nggak tuh? Kira-kira apa sih nama programnya? Ya, kita mempunyai program ini bernama UNS Ngabuburit. Kita punya jargonnya nih. Jargonnya gimana nih? Praktein dulu yuk. Ya, kamu yang bilang dong UNS Ngabuburit. Oke. UNS Ngabuburit. Always with you. Oh ya, cakep banget ya. Cakep bener. Oke. Nah, kenapa sih dinamain ngabuburit, Fir? Sesuai namanya ya, pada bulan puasa, biasanya kan sore-sore ngabuburit nih. Nah, karena adanya pandemi, otomatis kalau ngabuburit susah kan. Jadi, UNS ini menyediakan alternatif nih, yaitu program UNS Ngabuburit. Nah, program ini bakal tayang di YouTube UNS setiap jam ngabuburit jam segini nih, Rif. Buat nemenin teman-teman semua sebelum buka puasa. Ya, kamu tahu nggak sih, Rif, apa sih isi dari UNS Ngabuburit ini? Isinya ya pastinya kita bakal ada obrolan-obrolan sama narasumber, terus kita juga nanti bakalan ada games-games kecil lah ya pastinya, nggak cuma monoton ngobrol aja. Kira-kira apa aja sih nanti di dalamnya, ngobrol-ngobrol apa sih? Ya pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang banyak lah, Fir. Kita kayaknya nggak usah TikTok terlalu lama deh, kayaknya kita langsung biar nggak usah kelamaan ya. Kita langsung aja kali ya panggil narasumber kita hari ini. Ya, kita bakalan kedatangan siapa nih, Fir? Hari ini kita bakal kedatangan narasumber yang udah pasti wow banget, yang bukan kaleng-kaleng lagi. Spill dikit ya. Jadi Mas, udah Mas nih, berarti otomatis laki-laki dong ya. Mas ini dulu adalah mantan Presiden BEM UGM tahun 2017. Wah, pasti udah pada tahu dong nih ya. Udah terkenal banget nih Masnya. Langsung aja yuk, Rif. Kita panggil aja kali ya. Ya, kita mending langsung aja undang Masnya itu kesini buat kita ngajak ngobrol bareng. Langsung aja ya. Mas Alfat, silahkan. Udah seger ya, Mas? Iya, tinggal buka aja nih. Masih 1 jaman lagi nih, Mas, ngomong-ngomong. 2 jam atau malah? Oke, jadi kita udah kedatangan Mas Alfat nih. Ngomong-ngomong, namanya Mas Alfat nih keren loh, Rif. Iya, keren banget nih. Iya, bikin kepo sama artinya. Bisa nggak sih Mas sebelumnya dijelasin dulu gitu arti namanya? Oke, baik. Arti nama Alfat Bagus Panutan Elnur Indonesia. Kalau Alfat sendiri itu diambil dari surat Al-Fat ya. Artinya kemenangan. Bisa juga diartikan sebagai pembuka dari Al-Fatihah. Bagus itu maksudnya perangainya yang bagus, tutur katanya yang bagus, sikapnya yang bagus, karakternya yang bagus. Panuntun artinya panutan, harapannya biar bisa dijadikan sebagai contoh, teladan buat orang-orang di sekitarnya. Kalau Elnur itu kan sinar matahari, cahaya, dan Indonesia. Jadi kalau dirangkai itu maksudnya adalah pembukaan yang baik atau kemenangan yang baik, yang kemudian itu diharapkan punya kepribadian yang bagus, yang kemudian bagus tutur katanya, kepribadiannya, sikapnya, terus bisa dijadikan teladan.
dan kehadirannya itu layaknya sinar matahari yang dibutuhkan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kurang lebih itu sih. Oke, mantep banget ya. Tadi lagi lah mantan presiden BNP. Mantep. Oke, jadi kan udah ada Mas Alfat nih, terus udah ada Arif, udah ada saya, Safira. Sekarang kita berdua mau ngepoin Mas Alfat nih, kira-kira kepoin apa aja ya, Rif? Iya. Kira-kira apa nih yang enaknya yang pertama ditanyain lagi nih? Apa ya, kayak aku mau dong nanyain ke Mas Alfat, gimana nih Mas kesannya waktu diundang ke acara ini Mas? Kesannya waktu diundang ke acara ngabuburitnya UNS nih, gimana nih reaksinya gitu? Saya pertama ngelihat ininya ya, undangannya itu kan mahasiswa UNS itu kayak UGM juga duluan itu mahasiswa UGM kayak gitu. Di Twitter bahkan followersnya udah banyak. Jadi saya kira undangan ini bagus, teman-teman juga bisa buat saling tukar pandangan, bisa saling buat nambah jejaring, berbagi pikiran. Jadi ini baguslah buat acara juga, ngisi-ngisi waktu sebelum buka puasa ya. Jadi pas aja, saya senang untuk bisa diskusi sama teman-teman. Jadi bisa ngisi ngabuburit dengan di rumah aja gitu ya Mas? Iya, jelas. Oke Mas, kita kan tadi udah nanyain nih gimana kesannya waktu diundang ke UNS Ngabuburit, terus tadi juga udah kenal lebih dekat dengan namanya, filosofinya Mas Alfat. Sekarang saya sama Arif mau nanya nih. Gimana sih membangun kolaborasi dalam kebaikan menurut Mas Alfat? Oke, kalau gagasan ideal tentang kolaborasi kebaikan itu sebenarnya saya pahami ya, bahwa orang-orang baik ini jumlahnya sebenarnya banyak. Tapi orang-orang baik ini sejauh yang Mas Alfat lihat itu masih berjuang sendirian. Jadi kebaikannya itu nggak bisa dimaksimalkan karena tadi masih terpisah, bergerak sendiri-sendiri. Nah, ada salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau pernah menyampaikan bahwa kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dapat dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Nah, dari situ kemudian Mas Alfat berpikir bahwa orang-orang baik ini harus kemudian bersatu padu dong. Orang-orang baik ini harus kemudian melakukan sebuah gerakan massal, gerakan yang dilakukan secara masif dalam rangka tadi untuk melakukan sebuah ekspansi kebaikan. Nah, dari situ sih sebenarnya esensi kolaborasi kebaikan. Nah, kalau di Al-Quran ini karena Mas Alfat ini juga ya berusaha untuk mentadaburi Al-Quran, ternyata ketemu bahwa di Al-Quran itu sebenarnya seruan tentang kolaborasi kebaikan sudah dicantumkan di surat Al-Maidah ayat 2. Bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita itu diminta untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Nah, tolong-menolong ini Mas Alfat maknai sebagai sebuah ungkapan kolaborasi, dan kebajikan dan takwa itu adalah bagian dari kebaikan. Jadi kita memang diminta untuk kolaborasi kebaikan sama Allah. Gitu sih. Wow, keren banget ya tuh. Menurut kamu gimana nih, Rif, setelah dijelaskan sama Mas Alfat tentang ini? Ya, tentunya aku benar-benar respect ya sama apa yang dikatakan Mas Alfat tadi. Kayak benar, kita sebagai manusia pastinya kita harus selalu berbuat baik dalam sebuah kebaikan. Terus, kalau kamu sendiri ada yang mau ditanyain lagi nggak, Fir, soal kolaborasi dalam kebaikan ke Mas Alfat nih? Kalau dari aku sendiri nih, kan kolaborasi kebaikan ini juga ada nih di komunitas yang ada di Instagramnya Mas Alfat sendiri tuh, yang saya beberapa waktu yang lalu pernah lihat. Itu gimana Mas? Menurut Mas Alfat tentang komunitasnya itu sendiri? Apakah masuk dalam penjelasannya Mas Alfat tadi? Oke, sebenarnya komunitas itu adalah bagian dari tindak lanjut ini ya Mas Alfat. Karena waktu di BEM itu kayaknya kurang kalau cuma 1 tahun untuk bisa berkolaborasi kebaikan. Sementara potensi untuk bisa mengeskalasikan kebaikan itu
sangat banyak potensinya gitu. Nah itulah yang kemudian membuat Mas Alfat pada akhirnya melanjutkannya dalam bentuk komunitas. Dan komunitas itu konsennya memang di bidang penyadaran massa. Lewatnya apa? Dalam bidang isu-isu sosial politik, isu-isu pendidikan, isu-isu peningkatan kapasitas kayak gitu. Jadi arahnya ke sana geraknya. Mau nanya Gimana? Waktu pertama kali membangun sebuah komunitas itu apa sih Mas, kayak kendala-kendalanya, terus hambatan-hambatannya, dan gimana cara penyelesaiannya sampai hingga saat ini masih bisa berdiri dan berkembang seperti itu Mas? Kalau komunitas sebenarnya ini soal ini aja sih, soal konsistensi kita dalam membuat ide-ide, membuat terobosan untuk bisa kita bagikan ke masyarakat. Sebenarnya idenya itu nggak terlalu berat ya, karena yang dibutuhkan lah yang kemudian membuat kita percaya bahwa gerakan itu hanya membutuhkan ikhtiar yang sebenarnya sederhana tapi bisa dilakukan oleh banyak orang, karena kata kuncinya satu, konsistensi. Nah di dalam perjalanan Mas Alfat ini sebenarnya bongkar pasang orang-orang udah beberapa kali dilakukan. Terus kemudian pada akhirnya ya bisa terlaksana dan masih bisa sustain. Kenapa? Karena tadi ada orang-orang yang masih bisa konsen di sana untuk bisa memproduksi kegiatan, gagasan, dan itu bisa dibagikan ke orang lain kayak gitu. Nah soal dampak, kita punya ukurannya apa? Ukurannya adalah soal misalnya secara kuantitatif orang yang berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut. Dampaknya secara kualitatif apa? Itu bisa diukur ketika orang-orang yang kemudian kita transfer of knowledge-nya itu bisa kemudian terjun ke bidang yang kita ajak diskusi. Misalnya soal pembahasan LPDP. Nah itu kan kaitan eratnya sama penambahan soft skill mereka, terkait juga dengan tips and triknya bagaimana kemudian mereka bisa lolos kayak gitu. Jadi sebenarnya kita hadir untuk ini sih, untuk membuka perspektif baru. Dan soal-soal yang Mas Alfat akan bahas itu yaitu tadi berkaitan dengan diskusi soal politik, terus kemudian pendidikan sama juga peningkatan kapasitas diri. Itu sih. Oke, keren banget. Oh, keren banget ya Rif. Mantap sih Fir. Mantep. Nggak mau berhenti berbuat kebaikan gitu ya. Continue. Ya, sederhananya kayak gitu. Terus kita mau ngobrolin apa lagi ya? Ini Rif enaknya. Kan kita udah agak ngobrol-ngobrol berat. Nah, ini habis ini kita mending ngobrol-ngobrol atau diskusi ringan, Fir. Oke, kita yang santai-santai. Saya waktu itu pernah lihat nih, ternyata Mas Alfat ini beasiswa LPDP luar negeri. Bener nggak tuh, Mas? Ya, benar. Wah, bisa diceritain nggak Mas tuh gimana? Kalau secara pribadi, Mas Alfat karena ini ya punya cita-cita jadi dosen, jadi di UGM itu secara implisit sebenarnya mengatakan bahwa untuk jadi dosen di UGM itu ya paling nggak jebolan luar negeri lah kayak gitu. Terus kemudian dari situ sebenarnya potensi untuk ikut serta di LPDP sebenarnya udah saya inginkan sejak lama, sejak beasiswa itu terbit. Pokoknya ketika lulus nanti S1 saya pengen lanjut master di luar negeri lewat beasiswa LPDP. Karena ini kan beasiswa yang luar biasa ya dari pemerintah Indonesia mengcover seluruh sebagai orang yang layak lah dalam ekonominya, dalam kategori tersebut. Nah, kemudian Mas Alfat pertama kali nyoba pada tahun 2018 waktu itu. Cuman pada tahun 2018 Mas Alfat gagal di seleksi tahap terakhir. Nah, dari situ kemudian kenapa? Yang bagian apanya tuh Mas kalau boleh tahu? Di wawancara seleksi tahap akhir. 2018 waktu itu gagal karena menurut Mas Alfat bisa jadi kegagalan waktu itu disebabkan karena Mas Alfat kurang siap. Terus kemudian di saat kita lulus malah Mas Alfat keluar dari pekerjaan, terus belum punya pekerjaan kan posisinya, dan ya ditambah baru punya keluarga juga pada saat itu.
Jadi kesannya nggak siap lah kalau mau dikatakan punya rencana di bidang akademik tapi nggak punya korelasi bidang pekerjaan yang punya kaitan dengan akademik. Itu sih kendala tahun 2018. Nah, dari situ Mas Alfat belajar, alhamdulillah waktu tahun 2018 akhir diumumkan Mas Alfat ini diterima di kampus divisi UGM sebagai peneliti di salah satu pusat studinya. Ya udah dari situ Mas Alfat tekuni bidang tersebut. Ya alhamdulillah itu juga jadi salah satu jalan buat Mas Alfat untuk bisa dapat beasiswa S2. Alhamdulillah tahun 2019 lolos pada saat seleksi LPDP dengan pengetahuan yang lebih kuat, dengan pengalaman yang lebih banyak, dan tentu saja semua persiapannya jauh lebih matang kayak gitu. Itu sih yang Mas Alfat alami. Oke, Mas. Mantep banget ya Rif ya. Ya. Gak banyak loh yang bisa ngejar LPDP nih. Iya, aku mau nanya nih. Kira-kira ada tips dan trik khusus nggak sih Mas buat bisa ngedapetin beasiswa LPDP itu tadi? Kalau tips and trick sebenarnya sudah Mas Alfat pernah sampaikan ya di diskusi yang diadakan sama kolaborasi kebaikan kemarin. Tapi kalau Mas Alfat kasih ini ya sedikit saja beberapa informasi, nanti silakan cek di IG kolaborasi kebaikan, ada postnya udah di ini, ada Google Drive-nya juga di sana linknya, tinggal cek materinya apa. Tapi secara sederhana tipsnya itu adalah pertama kita harus belajar tentang syarat-syarat yang kemudian ditawarkan. Syarat-syaratnya apa itu ada di webnya LPDP, jelas persyaratan administrasinya apa, terus kemudian terkait dengan ada karena kan reguler, ada yang kemudian lewat jalur afirmasi, ada yang kemudian bidang lewat jalur kerjasama, prestasi, macam-macam. Jadi silakan cek bidang yang teman-teman mau gelutin. Cari info teman-teman soal ini, latihan tes CPNS atau tes latihan Bappenas, TPA Bappenas. Terus kemudian tahap terakhir kita diskusi soal wawancara macam-macam. Ya intinya teman-teman harus punya sesuatu yang bisa diunggulkan di bidang akademik, terus kemudian di bidang terkait dengan pekerjaan yang hendak teman-teman mau geluti ke depannya. Terus kekuatan teman-teman sama disertai dengan ini ya, langkah-langkah terukur untuk mencapai mimpinya teman-teman sekalian. Baik dari bidang pekerjaan, terus kontribusi terhadap negara, ya yang juga nggak kalah penting ada soal nasionalisme teman-teman sekalian. Itu diuji dari berbagai macam pertanyaan yang akan diajukan oleh reviewer kayak gitu sih. Oh, berarti buat teman-teman semua yang kepo-kepo tentang LPDP itu bisa langsung cek Instagram kolaborasi kebaikan ini ya, Mas? Ya, ada info yang udah Mas Alfat share bareng sama Mas Novel waktu minggu lalu. Oke nih, Mas. Saya juga kepo nih, Mas. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan banget yang sampai sekarang tuh nggak bisa lupa gitu semasa beasiswa LPDP ini? Kalau karena program beasiswanya itu kan baru dapat beasiswanya, belum berangkatnya gitu. Tapi kalau bicara soal kesan dari perjuangannya itu tahun 2018 kan gagal, terus tahun 2019 alhamdulillah berhasil kayak gitu. Jadi ada semacam pembelajaran yang Mas Alfat bisa lakukan dari kegagalan tersebut menjadi sebuah keberhasilan kayak gitu. Jadi pembelajaran di sana. Berarti jangan pernah menyerah aja gitu ya, Mas, pasti ada jalan ya. Betul. Pokoknya kalau misalnya kita punya sebuah keyakinan, ya kita harus bertawakal, harus mengupayakan. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, itu aja sih. Oke nih, Mas. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya ini
dulu Mas Alfat ini sebagai presiden BEM di UGM gitu ya Mas tahun 2017, jadi seorang aktivis, pastinya udah sibuk banget. Kenapa sih Mas Alfat memilih buat jadi mahasiswa yang sesibuk itu gitu? Ya, kalau secara pribadi Mas Alfat ingin sampaikan bahwa menjadi mahasiswa yang biasa-biasa aja itu kayaknya kurang pas, karena Mas Alfat itu bisa berkuliah dari beasiswa. Pertama bidik misi, uang dari pajak rakyat Indonesia. Kedua dari beasiswa rumah kepemimpinan, uang zakat. Ketiga dari beasiswa aktivis Nusantara, uang zakat juga. Nah, ketika misalnya rakyat sama umat memanggil dan Mas Alfat nggak hadir, itu ada sesuatu yang salah kayaknya. Jadi banyak sekali dana-dana rakyat dan umat yang Mas Alfat nikmati secara pribadi, maka itu harus Mas Alfat konversi menjadi sebuah kebaikan yang punya dampak juga buat orang lain dong. Nah, dari situ makanya Mas Alfat belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah secara akademik Mas Alfat juga bagus, bisa lulus dari jurusan politik pemerintahan. Waktu itu bisa dapat IPK terbaik di prodi, lulusan terbaik, terus kemudian bisa juga aktif di organisasi, ikut lomba. Nah, itu semua ini sih bukan soal pencapaian, tapi melainkan sebuah ikhtiar untuk bisa terus bekerja secara serius, belajar dengan sungguh-sungguh, dan hasilnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar Mas Alfat. Itu sih yang Mas Alfat pikirkan. Jadi ya soal kesibukan tadi sebenarnya orientasinya bukan untuk sekedar meningkatkan kapasitas diri, melainkan juga sebagai upaya bagaimana caranya kita bisa berkontribusi sebanyak-banyaknya untuk orang sekitar kita, gitu. Oke. Terus Mas, ada nggak sih alasan khusus selain itu yang kenapa pengen jadi aktivis? Kalau alasan khususnya, pertama adalah pantikan secara keilmuan bahwa saya punya ilmu politik dan saya ingin mengaplikasikan bagaimana politik bisa berjalan secara baik sesuai dengan etika politik. Dan yang kedua adalah soal pengaruh. Saya pengen pengaruh saya lebih luas, dan keluasan pengaruh itu bisa dilakukan dan didapatkan salah satunya adalah lewat posisi yang strategis. Itu sih. Keren ya Nef ya. Keren banget. Bisa muncul alasan yang segitu kuatnya buat jadi seorang aktivis. Iya. Terus ini aku mau nanya. Ada anak saya yang mau ikutan ini. Wah, sapi banget nih Mas. Ya, halo Dek. Ocin ya namanya ya. Namanya Ocin. Ocin. Ya Ocin. Oh ya, nih aku mau nanya nih Mas. Gimana? Kira-kira ada nggak nih Mas pengalaman waktu masih menjabat sebagai presiden BEM yang masih mengena sampai sekarang ini, waktu dulu? Oh, pengalaman ini aksi di depan Istana Negara. Waduh. Aksi 3 tahun Jokowi JK itu kita lakukan dari siang hari sehabis sholat Jumat sampai jam 12 malam di depan istana sebelum dibubarkan. Itu rekor sih, bisa aksi di depan Istana Negara ya sampai jam malam baru dibubarin sama Barakuda sama tim dari Polri lah. Itu pengalaman, karena ini sih sebenarnya tuntutannya itu waktu itu temanya tubuh rakyat, tujuan rakyat, dan hal itu punya tuntutan yang sangat sesuai dan relevan dengan kebutuhan zaman pada saat itu. Dan sampai hari ini sebenarnya tuntutan itu juga masih relevan. Cuman bagaimana caranya pada saat itu pemerintah kayaknya nggak respon secara bagus ya. Akhirnya kita pikir waktu itu pengen bertahan sampai bisa datang ke sana. Tapi keinginan kita untuk bisa bertemu dengan presiden pada saat itu belum bisa terpenuhi. Jadi ya ada clash, dan kemudian pada saat itu ya udah pembubaran dilakukan secara secara agak brutal sebutannya pada saat itu. Terus sih. Terus itu ya Mas, kalau nggak salah itu Mas Alfat dulu cita-citanya mau jadi presiden. Nah, apakah sekarang ini masih sama Mas cita-cita dari Mas Alfat ini sendiri?
Kalau secara pribadi, cita-cita itu sebenarnya masih ada, cuman bukan di tujuan utama, karena tujuan utamanya itu adalah tadi soal keberpihakan terhadap sesama. Nah, hal yang paling bisa Mas Alfat tempuh adalah pertama, kalau misalnya Mas Alfat yang datangnya dari latar belakang keluarga katakanlah dengan struktur ekonomi yang tidak begitu kuat, tiba-tiba masuk dunia politik, rasa-rasanya kurang pas gitu. Tapi kalau misalnya orang yang kemudian punya uang kan mau masuk dunia politik kapan saja bisa. Nah, yang harus Mas Alfat lakukan saat ini di usia muda adalah soal membuktikan diri bahwa misalnya Mas Alfat layak bisa terjun di dunia politik. Caranya bagaimana? Kontribusi, berkarya di bidang yang digeluti dalam dunia kepenelitian, dunia akademik, dunia aktivisme. Itu kan bagian dari proses kita untuk memperkaya pengalaman, dan kemudian akan terseleksi secara alam sih bagaimana pemimpin itu bisa terpanggil. Kalau misalnya waktunya dan ada kesempatan, ya insya Allah kita bersua dalam medan berat, kayak gitu sih. Siap. Berarti tentang tantangan gitu ya Mas ya ininya ya? Ya, soal ini aja, soal seleksi alam, soal menghadapi berbagai macam dinamika. Yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan hal ini ada soal pembuktian, berbagai macam targetan hidup, itu aja. Oke. Kira-kira tanya apa lagi nih Erik? Yang seru? Oh iya, saya kepo nih Mas. Kayaknya sebagian besar cewek-cewek juga bakalan pada kepo nih kalau masalah tanya kayak gini. Kenapa akhirnya Mas Alfat memutuskan untuk nikah muda? Iya, Mas. Kalau Mas Alfat ini berpikir untuk bisa menjadi seorang yang katakanlah terjaga, dia itu harus bisa memposisikan dirinya secara maksimal, mati-matian menjaga. Dan dalam konteks ketika lulus waktu itu ya nggak bisa dipungkiri juga memang ada godaan-godaan dunia lah bahasanya, dalam artian maksudnya supaya nggak terjerumus dari dari sesuatu yang kurang bagus, ya udah Mas Alfat memang udah target sih dari zaman kuliah untuk segera menikah ketika lulus berkuliah. Dan ketika ada momentum, ada waktu yang tepat, dan juga ketemu orang yang pas, ya udah nggak langsung gitu. Waktu itu memang cita-citanya 2018 dan nggak tahu 2018 akan menikah siapa, tapi cita-citanya targetnya itu 2018 gitu. Nah, ketika ada peluang dan daripada melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat atau ada peluang untuk potensi kebaikan, ya udah ini aja dilakukan, menikah. Dan sebenarnya Mas Alfat nggak muda banget sih, nikah usia 23 itu ya standar lah, 24 waktu itu, 24 tahun. Keren banget ya, soalnya kan nggak semua orang bisa kayak mikir buat berkeluarga gitu di usia yang muda gitu ya. Iya benar banget. Iya, terlebih waktu itu posisinya Mas Alfat tadi baru lulus, jadi kan kita akan nikah di hari ketika kita wisuda. Wow. Ya, fakta mengejutkan ya. Istrinya Mas Alfat itu wisuda tanggal 29 Agustus pagi ke siang. Sorenya kita akad nikah, tanggal 30 pagi Mas Alfat yang wisuda. Wow. Nah, itu kan runtutan waktunya yang sangat mepet gitu. Dan ya udah, kita menjalani itu semua, menikmatinya. Ya udah. Ditambah waktu itu justru bukan melanjutkan pekerjaan, malah Mas Alfat memilih untuk resign dari pekerjaan yang waktu itu Mas Alfat geluti, dan posisinya kita mulai dari minus bahkan. Jadi kayak pernik barang-barang keluarga, ternyata banyak kan dari kado pernikahan untuk ngisi dapur, ngisi perabot rumah, dari barang-barang kado aja. Waduh. Mulai kontrak, hidup mandiri, gitu ya. dari kontrakan, ngekos kayak gitu. Sekarang kontrak lagi, kayak gitu. Benar-benar perjuangan
perjuangan banget ya Mas. Luar biasa. Oke nih Fir. Ya, oke Mas. Kita kan udah ngobrol banyak banget nih Mas. Tadi dari awal udah ada kolaborasi dalam kebaikan, terus sempat ngobrolin LPDP juga, terus juga ngobrolin tentang aktivis, PSBM, terus ada nikah muda juga. Kita ada games nih buat Mas Alfat. Kira-kira gamesnya gimana? Ya, sebelum kita penutup kan kita main games dulu nih. Games fakta atau bukan. Nah, gimana Fir teknisnya? Jadi nanti kita akan lontarkan sebuah pendapat dan Mas Alfat cukup menjawab fakta atau bukan. Nah, kalau ketika bukan fakta mungkin bisa dijelaskan, dan juga ketika fakta Mas Alfat bisa menjelaskan seperti apa. Singkatnya seperti itu. Kita kasih contoh Fir, misal. Oke, misal jadi saya tanya ke Arif, fakta atau bukan? Arif kalau mandi minggu sekali? Wah, bukan dong pastinya. Kasih penjelasan dong. Oh Gak ya, boleh ya statement gitu aja. Ya mandi pastinya sehari 2 kali dong Fir. Masih normal saya ini. Oke. Semoga beneran ya Rif ya. Iya, apalagi kan pandemi nih Fir, kayak mandi itu sesuatu yang sulit dilakukan tanpa adanya niat. Ya kan save water no shower nih prinsipnya. Ya udah Fir, nih kita langsung aja main games bareng Mas Alfat Fir. Oke, langsung aja ya Mas. Oke Mas Alfat, fakta atau bukan? Kalau Mas Alfat ini selama di anak STM ini adalah anak bandel. Karena prinsipnya gak afdol kalau belum tawuran selama jadi anak STM. Benar gak nih Mas? Fakta atau bukan? Itu. Fakta. Fakta. Enggak, babi bu, fakta. Ayo Mas, kasih statement Gimana Mas. tuh, Mas? Kenapa sih Iya. fakta? Kan namanya anak STM ya, isinya cowok-cowok semua. Mas Alfat itu sekolah di salah satu STM terbaik di Jakarta. Tapi Mas Alfat selain bandel ya, maksudnya bandelnya itu kan nggak aneh-aneh, namanya STM wajar waktu itu kayak gitu. Pajaran ya waktu itu ya, dalam tanda kutip, bagi anak-anak STM di seluruh Jakarta. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah peraturannya udah lebih diperketat di Jakarta, berkurang. Itu soal ini aja sih, lingkungan kayaknya yang membuat kurang bagus lah. Jadi dari situ ya Mas Alfat untuk di masa-masa mendatang di perkuliahan, di kehidupan hari ini kayak gitu. Jadi ya mencari lingkungan yang bagus itu aja sih. Tapi dulu bukan Mas Alfat bandel. Mas Alfat juga tetap alhamdulillah bisa lulus STM dengan nilai di Jakarta kan lumayan kan. Apalagi masuk UGM ya udah nggak bisa diraguin lagi sih. Kan kayak gitu. Pembuktian itu. Wah, ya nakalnya anak STM ya Mas ya, normal. Iya. Oke, yang kedua nih, fakta atau bukan? Kalau Mas Alfat pernah tidur di secret band karena masa kosnya habis, punya uang buat bayar. Ini gimana tuh Mas? Ini dapat infonya dari mana? Aduh, ini ada timnya ini Mas. Jawab dulu Mas. Dapat info. Ini fakta. Jawab dulu. Pastinya kita punya orang-orang dalam ya Fir ya. Kita kan kulek-kulek dulu. Kita banyak intel. Kulek-kulek dulu dong pastinya sebelum. Ya waktu itu masalah terus karena pendapatan selama di BEM itu kan masa-masa akhir kuliah, beasiswa udah mulai habis, terus ikutan lomba juga sulit karena fokusnya kan udah nggak ke lomba-lomba lagi, mahasiswa tingkat akhir ya fokusnya di organisasi, di masa kejayaannya sama di skripsi. Jadi untuk mencari pendanaan finansial waktu itu hanya mengandalkan usaha-usaha kecil-kecilan sama ini kalau ngisi-ngisi acara gitu loh. Kalau misalnya dulu kan ngisi-ngisi acara ada semacam TV kayak gitu. Nah itu sih yang jadi jadi salah satu cara buat bisa bertahan. Nah soal tempat tinggal karena dikontrakan juga biayanya terlalu besar, gak enak memberatkan teman-teman. Ya udah jadi cuma nitip
baju-baju, nitip buku-buku di kontrakan untuk sehari-hari ya tinggalnya di sekre, mandi, belajar, skripsi, ngurus strategi, rapat-rapat gitu sih sekre. Tapi bagi seorang aktivis sekre itu udah layaknya rumah ya, Rif ya? Iya bener ya. Kayak setiap hari Iya, itu mesti kita ke sekre ya. Kangen nih Fir. Kalau anak aktivis nggak nyekre itu nggak Iya. afdol. Bener banget Fir. 24 jam itu 24 jam sekre. Iya bener. Aduh, jadi kangen sekre nih. Kalau Arif nyekre berapa kali nih selama kemarin sebelum akhirnya diliburkan? Wah, aku juga sering Fir hitungannya Kak, kalau main ke sekre itu. Tapi mungkin aku nggak sampai nginep karena kan rumahku juga di Solo. Oh, Iya. Rumahnya deket kan. Pokoknya jangan ditolong berarti biar nggak bisa gitu. Aduh. Oke. Mungkin bisa dipikirin tuh Rif. Wah ya. Keluar zona nyaman banget tuh. Wah ya, sapi Fir. Doain aja Ikutin lah. jejaknya Mas Alfa gitu LPDP luar negeri. Wah, amin Fir. Doain aja lah. Oke nih Mas, yang terakhir nih Mas. Beneran atau bukan? Mas Alfat selama kuliah gak pernah sekalipun pakai uang orang tua. Bener gak tuh Mas? Ya kan semuanya fakta. Terima kasih. Fakta. Ya Mas? Dari siapa infonya? Waduh, kita nggak bisa Mas. sebutin nih Mas. Karena kita punya tim. Iya. Sebuah fakta ya Mas? Ya itu tadi Cerita. dari apa namanya, dari beasiswa aja sih, beasiswa terus menang lomba, terus apa lagi ya itu dari ngisi-ngisi acara, dari macam-macam lah, intinya nggak mau ngerepotin karena dulu kan orang tua ngasih izin buat Mas Alfat kuliah ke Jogja, syaratnya itu Mas Alfat harus bisa mandiri, bayar kuliah sendiri, cari uang sendiri untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah itu sih yang Mas Alfat pegang teguh, karena laki-laki itu bisa diukur kelaki-lakinya dan komitmennya terhadap janji, terhadap ucapan itu sih. Aduh, Mantap. bener Gila banget ya Rif ya. Tuh Fir, geleng-geleng Fir. Aduh. Oke. Kita udah ngobrol-ngobrol, udah games, nggak Iya, kerasa nggak ya. kerasa udah hampir setengah jam loh kita ini. Udah lama juga ngobrolnya. Iya, nggak kerasa udah setengah jam, kita dapat banyak banget nih pelajaran dari Mas Alfat, mulai dari pengalamannya dan banyak lagi yang bisa kita ambil dari Mas Alfat pada sore hari ini, Fir. Oke, jadi dari tadi kan kita udah ngobrol, udah games, pastinya juga kita udah inspiring ya, udah terinspirasi gitu. Jadi kita mau tanya nih, atau mau minta sebuah closing dari Mas Alfat sendiri. Benar Nah banget, ini Fir. nih. Oke, silakan Mas Alfat untuk closing. Izin ya, bos. Saya ingin sampaikan kepada Ari, kepada Safira, bahwa hari ini teman-teman nih punya kegiatan agenda yang insya Allah bermanfaat. Teman-teman memandulah agenda-agenda ini dari sekarang sampai ke depan. Tentu juga punya ini dong, apa namanya, semacam upaya supaya teman-teman juga punya pembelajaran, entah siapapun pembicaranya, dan dari situ juga teman-teman belajar untuk bisa berbagi kepada sesama. Meluangkan waktu kurang lebih setengah jam itu kan nggak banyak juga orang yang kemudian mau meluangkan, padahal WFH juga atau apa namanya SFK, study from home gitu. Tapi nggak banyak orang yang mau meluangkan waktu itu juga. Jadi saya pertama berterima kasih kepada Ari dan Safira dan semua yang punya gawean acara ini. Yang kedua, saya ingin juga sampaikan kepada teman-teman yang nanti bakal nonton acara ini. Saya ingin berpesan bahwa teman-teman sekalian punya satu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Teman-teman adalah orang-orang yang mau belajar dari siapapun, dan orang-orang yang barangkali belum pernah, dari orang-orang yang barangkali teman-teman belum pernah
ketemu. Tapi yang terpenting teman-teman harus menekankan aspek pembelajaran dimanapun dan kapanpun kita harus belajar. Saat kita berpergian keluar rumah, bertemu dengan orang lain, bersapa dengan orang-orang yang baru kita kenal, setiap proses pembelajaran itu adalah satu hal. Nah, kita maknai bahwa yang namanya belajar itu bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kampus. Yang namanya belajar adalah di sepanjang hidup. Kita harus belajar sepanjang hayat, dan karena itulah kita membuat sebuah capaian-capaian yang saya kira akan besar ketika kita memaknai proses kehidupan bukan dalam sekolah yang kita maknai hari ini secara formal, melainkan sebuah proses pembelajaran yang terus-menerus sampai kita meninggal nanti. Itu sih yang ingin Mas Alfat sampaikan. Semoga ada manfaat, baik itu sedikit ataupun banyak, mohon dimaklumi. Barangkali itu yang bisa Mas Alfat sampaikan. Terima kasih buat kawan-kawan. Semoga ada pembelajaran yang baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam. Wah, mantap banget ya Rif ya closing statementnya. Closing statement dari Mas Alfat. Ya, gimana nih sebagai seorang presentator kali ini, kamu udah brainstorming belum nih Rif? Udah, padahal dalam waktu yang singkat ini aku udah bisa nangkap ya pelajaran yang banyak banget, mulai dari tadi beasiswa dan gimana sih cara kita untuk sebagai pemuda ini bergerak tentunya di masyarakat. Ya pastinya banyak banget Fir yang bisa kita ambil nih dari Mas Alfat pada sore hari ini. Iya, sip banget. Jadi nanti udah ada langsung rencana gitu ya, tahun depan Arif jadi presbem, terus LPDPS 2 luar negeri. Wah, amin Fir, amin. Nikah dulu. Oh iya, nikah dulu Rif, jangan lupa. Aduh, belum kepikiran kalau itu nikah. Siapa tahu ya. Iya, siapa tahu tapi kan. Ya udah sampai nanti. Oke. Belum. Tapi belum nih. Nggak perlu nunggu lulus juga bisa. Waduh. Jodohnya juga belum ada Mas. Oke ya. Sekian dari kita berdua Mas. Semoga semua materi dari Mas Alfa tadi menginspirasi banyak orang. Semoga bermanfaat buat kita semua. Buat Mas Alfa juga nambah pengalaman nih ngisi talk show online YouTube kayak gini. Terima kasih banyak ya Mas sudah mau datang ke UNS Ngabuburit ini. Ya, senang. Nanti kalau misalnya mau diskusi yang lebih panjang boleh lah diajak. Wah, siap Mas. Cara UNS ya Mas? Enggak, santai lah, senang. Oke, ditunggu nanti di akun sosmednya BEM UNS ya Fir ya. Kita nanti bakal upload di YouTube, Instagram. Tag aja Instagram saya. Oke, siap Mas. Bantu. Kita videonya boleh juga nanti saya saya YouTube juga. Udah lama nih belum ngedit lagi. Nonton ya Mas. Iya. Oke, siap Mas, mantap. Nanti kita dari tim ya Fir ya bisa. Oke. Ya, itu makasih banget ya Mas. Kami diri dulu. Ini pembicaraannya, nextnya kita bisa ngobrol lagi lebih jauh lagi, mungkin gak di post, ngobrol personal lebih deket lagi. Untuk kali ini kami cukupkan dulu ya Mas. Makasih banyak. Terima kasih banyak Mas Alfa. Iya. Jumpa lagi di lain waktu.